Di sini saya akan coba mempresentasikan project saya yang sudah yang sudah selesai sekitar 3 hari yang lalu, dikerjakan kurang lebih seminggu, dan sudah dipublish di link berikut, nanti bisa dicek di deskripsi. Adapun project ini sendiri merupakan project pribadi yang bertujuan untuk mendapatkan data kegempaan dari BMKG yang sifatnya updated. Jadi setiap ada event gempa yang di atas 5, di sini bisa dilihat keterangannya, maka akan bisa masuk ke API ini. Adapun API-nya itu diambil dari BMKG itu sendiri. Jadi kalau kemungkinan ini bakal tetap update selama event gempanya di atas 5, bakal dimasukkan ke data API yang sudah disediakan BMKG. Lalu data ini akan di-display di project yang akan kita presentasikan sekarang. Oke. Untuk pertama-tama kita coba buka kodenya dulu, kita jalankan. Di sini saya menggunakan yarn dengan node version itu versi 16. Oke. Ini ada update-nya kemungkinan masih sama, jadi belum ada terlalu berbeda. Ya, ada terlalu beda. Jadi di sini peta yang ditampilkan di sini itu menggunakan tile layer namanya map tiler. Di sini bisa dilihat di map tiler, dan untuk library-nya sendiri menggunakan open layer. Project ini dibangun di atas React.js. Sini bisa teman-teman lihat React.js-nya dari React.js dan open layer. Adapun fitur-fitur di dalamnya saya menggunakan itu React Time Series yang bisa teman-teman lihat di sini. Ya. Dan kita coba pergi ke app.js. Di sini starternya, di index.js ini starternya. Di sini saya menggunakan React Query sebagai state management untuk mendapatkan data. Dan ya, untuk mendapatkan data untuk saat ini hanya get, proses get yang berlangsung, belum ada edit, delete maupun update. Terus kita pergi ke app.js. Di sini saya memanggil hook is BMKG. Teman-teman lihat di sini BMKG menggunakan React Query, yang dimana bakal nge-return data itu sendiri, state untuk loading yang dari React Query, dan data style yang dari React Query. Jadi jika kita aktifkan React Query Dev maka akan muncul logo dari React Query tersebut. Jika kita klik di sini, dia akan style dengan konfigurasi itu ini, touch time, refresh on Windows Focus, and refresh on reconnect, semuanya false. Jadi kalau misalnya ini kan kita lagi Windowsnya lagi nggak fokus, kita kasih dia tetap style dia. Kalau ini aku buat true, fetching style lagi. Kita back ke sini, bikin lagi, dia fetching lagi. Dia nge-refresh ketika kita Windowsnya sudah
off atau nggak fokus. Ketika fokus lagi dia bakal nge-fetching lagi. Jadi tetap aku buat false di sini. Untuk on reconnect aku buat false karena ya kembali harus buka, karena untuk aplikasi ini harus dibuka di apa namanya, di desktop. Jadi masalah koneksi harusnya sudah bukan hal yang masalah untuk menjalankan aplikasi ini, seperti itu. Oke. Dari sini terdapat ada beberapa state untuk mendefinisi dari OpenLayer itu sendiri. Saya menggunakan di sini library yang namanya AirLayer. Di sini bisa teman-teman lihat di MapRender. MapRender ini dia mempunyai hook MapRef yang ini nanti akan disalurkan ke berbagai macam komponen untuk men-trigger beberapa event. Jika kita lihat MapRender di sini, dia ini library-nya AirLayer, dimana AirLayer ini sistemnya pakai konteks API, dan di sana banyak opsi. Kita bisa kustomisasinya sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Sedangkan di sini saya menggunakan AirLayer itu untuk mendisplay tile, beberapa kontrol, dan children di sini untuk layer yang akan ditampung dalam komponen MapRender tersebut, yakni di sini. Ada EQ memo, itu earthquake memo dan fault memo. Kita pergi ke earthquake memo dulu. Di sini earthquake memo saya menggunakan react.memo untuk meminimalisir rendering, karena datanya tentu tidak akan berubah, karena akan sedikit lama untuk berubah sesuai updatean dari API yang dari BMKG. Jadi makanya saya menggunakan react.memo di sini. Dan di sini ada lagi hooknya yang ditaruh di sini, itu datanya itu sendiri dan MapRef. Oh iya, sebelumnya untuk cara pembuatan ini bisa juga teman-teman nanti bisa dicari di sini. Ini beberapa tools, cara untuk yang terdasa saya sampaikan detailnya. Bisa dikunjungi lagi, nanti ada di deskripsi linknya. Oke, lanjut ke fault memo. Nah, di sini untuk fault memo sendiri datanya itu berupa JSON, karena data ini dari BMKG sendiri, bukan dari API, melainkan dari file hardcore. Jadi lebih mempermudah juga, dengan tinggal ditaruh di file dari di public folder, terus di dalamnya ada nama folder file, lalu ditaruh di sana. Bisa saja nanti di sini saya naruh earthquake.json misalnya di earthquake ini, tapi nanti nggak bakal berubah datanya. Makanya untuk fault harus seperti itu, dan ini juga digunakan pakai react.memo seperti itu. Ada style, ada struknya, demikian. Dan beberapa tools lainnya itu ada legend di sini, ada timestamp ya, legend dan timestamp, dan loading global. Ini untuk reload pas di awal tadi ketika kita refresh ini. Nah, ini dia komponen yang dari loading globe. Loading globe ini nge-trigger di
timestamp magnitude dan di map render itu sendiri. Kalau datanya kalau kita pergi ke timestamp untuk lebih jelasnya lagi, kita coba cari kata kunci ini. Nah, di sini dia untuk nge-trigger ini false itu membutuhkan dua komponen ini harus ready dulu. Kalau ini belum ready bisa crash aplikasinya. Jadi makanya di sini aku taruh set loading global true. Lalu ketika semua ini selesai aku buat false lagi. Seperti itu. Oke, kita pergi ke time series. Di time series ini ada beberapa kegunaan, yakni bisa digunakan sesuai dengan region yang kita cari. Region di sini harus menggunakan, ada beberapa bahasa Inggris dan ada beberapa pakai nama pulaunya itu sendiri. Contoh kita Sumatera di sini, Sumatera. Contoh lagi Sulawesi. Ada juga pakai bahasa Inggris Celebes. Begitu. Dan untuk poin-poin ini sendiri yang kuning ini adalah data magnitude versus time. Sedangkan data line ini data deep yang dibagi 40, bisa dilihat di sini teman-teman. Yang dibagi 40. Kenapa dibagi 40? Karena kalau tidak dibagi 40 dia akan tidak kelihatan di atas ini dan tidak sejajar dengan data yang ada di magnitude itu sendiri. Sudah sempat saya coba untuk naruh di bagian sini, tapi ya itu next step lah. terlalu banyak yang harus dihandle. Oke, jadi semakin tinggi artinya semakin dalam gempa itu terjadi, semakin kecil maka semakin dangkal gempa itu terjadi. Jadi contoh kita ketik di sini Papua. Nah, di sini Papua, eventnya bisa dilihat dari 2018 sampai 2023, dan 2023 ini sangat intens, mulai banyak terjadi kegempaan. Dan gempanya rata-rata dangkal semua. Jadi ketika kita bisa lihat juga di sini dengan ngeklik ini dan nanti bakal muncul, iya seperti itu. Di sini eventnya ada ID, magnitude, kedalaman, timestamp, dan ini areanya, regionnya yang menjadi sortir dari function filter di search ini. Seperti itu. Dan ada lagi, oh iya, ini ketika kita klik dia akan berubah sesuai dengan ininya. Kita pergi ke Jawa misalnya, di Jawa sendiri juga sama, beberapa akhir ini mulai sedikit banyak intens kegempaan. Nah, ini akan berubah juga dari infonya menjadi Jawa. Oke, untuk semua ini layar yang kebuka bisa langsung sekalian ditutup dengan menekan tombol escape. Kalau teman-teman bisa di ini kan semuanya, dan bisa di on off kan juga tiap-tiap layar, baik itu data kegempaan maupun data sesak sendiri. Lihat begitu ringannya, karena data yang dari ReaQuery sendiri dia udah nge-cache sendiri di dalam functionnya ReaQuery yang handle itu semua, dan faultnya juga gitu. Ya mungkin itu presentasi dari project ini.
azan sudah berkumandang, jadi kita sudahkan saja. Sekian dari saya, terima kasih.